Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mutanazzilin ala sayyidina Rasul. Ma fahamtana innaka antal jawwadul karim tsumma amma ba'du. Seperti kaulah hormati sedherena para kiai, para alim, para asatidz, utamana dari jajaran mustasyar Romo Kiai Haji Abdul Aziz, Romo Kiai Haji Mahfud Siddiq, dari jajaran Syuriah maupun Tamfidiyah saya pula hormati para ustadz, para pengurus jadman dan seluruh ahbab jamaah Thariqah Qadiriyah yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali hadir dalam kegiatan bulanan jadman, yaitu manakiban sekaligus kajian kitab Fathur Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, Waihaka idza kana as-sa'ilu hadiyatallahi azza wa jalla wa anta qadirun ala 'ata'ihi fa kaifa taruddul hadiyata ala muhdiha. Untuk nyambung dari paragraf sebelumnya, kita ulangi sakutik dari wa fikul haqqa azza wa jalla fi hubbihi lil ata' washkuruhu kaifa ahhalakum wa aqdarakum 'alal ata'. Beri tengah-tengah ini. Oh, beri tengah. Itu kan paragraf aja lagi. Jadi kita ulangi sakutik dari wa fikul haqqa azza wa jalla fi hubbihi lil ata'. Ikutilah, sesuaikanlah, tirulah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suka memberi. Washkuruhu kaifa ahhalakum wa aqdarakum 'alal 'ata', dan bersyukurlah karena kalian ahhalakum dijadikan oleh Allah kita layak, wa aqdarakum dan diberikan kemampuan 'alal ata' untuk memberi. Maka selanjutnya beliau pada paragraf selanjutnya, waihak idza kana as-sa'ilu hadiyatallahi azza wa jalla wa anta qadirun 'ala 'ata'ihi fa kaifa taruddul hadiyata 'ala muhdiha. Celaka kalian apabila seorang yang meminta, sa'il, itu adalah merupakan hadiah, kiriman dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan engkau adalah orang yang mampu, wa anta qadirun ala ata'ihi, kalian adalah orang yang Allah tentukan sebagai orang yang mampu untuk memberinya. Fa kaifa taruddul hadiyata ala muhdiha. Lalu bagaimana kamu menolak hadiah itu yang berasal dari Allah yang mengirim hadiah? Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani edinto mentasbih seorang sa'il, seorang yang meminta, entah sebagai kiriman dari Allah. Entah sangguna merupakan pembelajaran kita untuk menyambung segala peristiwa dan kejadian dengan Allah. Jadi orang senyato yang kita saksikan orang kiriman Allah, berarti eson seedetengi adalah orang seka Allah diposisikan sebagai orang yang mampu. Indi tasma'u wa tabki. Ketika engkau berada di majlisku, duduk bersamaku, kalian nampak mendengarkan. Maisto ongku ngedengarkan nasihatna beliau. Bahkan kadang-kadang wa tabki, sekali-kali nangis. Nangisnya yang disebabkan oleh terkesan kala nasihat-nasihat beliau.
Tetapi kata beliau, wa idza ja'al fakiru yaksu qalbuka. Tapi giliran datang orang fakir, malah hatimu menjadi keras. Jadi untuk sindiran sangguna beliau tujukan kepada para ahbabna. Kalian ketika berada naeson ngidingaken pangajian naeson caipun beliau katon seongku-ongku ing ana sing ngidingaken ing ana sing istuaken, bahkan sekali-kali nampak keluar air mata dari matamu. Tapi pada saat giliran datang orang saya tak mampu, nyato sumbangan, nyato sedekah, malah hatimu yaksu qalbuk, hatimu malah tidak tersentuh sedikit pun. Fadalla ala anna sama'aka wa buka'aka ma kana khalisan lillahi azza wa jalla. Maka itu menunjukkan bahwasanya mendengarmu dan air matamu itu bukan karena Allah. Ngidengaken nasihat niki atau air matana entau benih air mata se karena Allah. Berarti air mata apa? Awalan bisir, jawab beliau sepenting rea ngidingaken nasihat yang perlu benih kalaben koping nabekna. Tapi mendengarna adalah kalaben sir. Berarti kalaben pendengaran na ate se pertama, benih pendengaran na kopeng. Summa bil qalbi, kemudian dari sir naik ke ate. Summa bil jawarihi lil khairi, kemudian dari ate kemudian naik ke anggota badan, katanang gampang untuk abri, kasoko gampang untuk ajalan kang taat, kalesan gampang untuk engak ke Allah, untuk nyebut ke Allah. Idza dakhalta alayya fadkhul wa qad azalta ilmaka wa amalaka wa lisanaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anis yani malika wa ahlika. Ketika engkau masuk kepadaku, datang kepada seorang guru ruhani, maka hendaklah kalian masuk kepadaku dengan melepaskan ilmumu. Artinya kita yang merasa alim, ketika masuk kepada guru ruhani, maka ilmu kita itu tenggelakan geluh. Engana contoh caritana Imam Sya'roni kalaben Imam Ali Al-Khawas. Imam Sya'roni itu beliau aguru ke Imam Ali Al-Khawas, sestatusna Imam Ali Al-Khawas itu seorang ummi. Imam Ali Al-Khawas itu guru spiritualna Imam Sya'roni itu tak bisa baca tulis. Sedangkan Imam Sya'roni pada saat itu beliau telah menjadi Syekhul Islam. Situng bakto Imam Sya'roni itu mangkata ngajar ke Masjid Azhar. Tengah jalan apa pasan asa salepan kalaben Imam Ali Al-Khawas statusna itu tak bisa baca tulis tapi juga ngajar, memberikan majlis irsyad, majlis bimbingan. Tiap hari papasan, tiap hari panggi, Imam Sya'roni itu selalu nyindir. Sindiran apa? Sindiran mak bodoh orang, tak orang baca tulis mak ngajari orang. Itu sindiran Imam Sya'roni kepada Imam Ali Al-Khawas. Maka kemudian tiap hari datang sindiran tersebut, tiap hari dilemparkan. Tapi Imam Ali Al-Khawas tak ngerespon sedikit pun. Tapi suatu ketika ka Allah Subhanahu wa taala atena Imam Ali Al-Khawas digerakkan untuk ngajawab. Ketika Imam Sya'roni ning gelak ngocak mak bodoh orang tak tahu baca tulis mak katik ngajari orang se oning baca tulis. Napa jawabanna Imam Ali Al-Khawas? Wahai Sya'roni, bener eson tak bisa baca tulis, tapi Allah ngajari eson sehingga eson ka Allah mampu untuk ngajari orang-orang bahkan saya bisa baca tulis. Maka ungkapan Imam Ali Al-Khawas itu menjadikan Imam Sya'roni itu diam 1000 bahasa tak bisa ngejawab. Maka timbul satu kesimpulan dari Imam Sya'roni, ya bener orang sarobejena berarti. Maka kemudian apa? Imam Sya'roni nyato izin ke Imam Ali Al-Khawas untuk aguru. Tapi napa ada jawabanna Imam Ali Al-Khawas? Jawabanna Imam Ali Al-Khawas ada Sya'roni mun beuna teraguru wae son jual kabeh kitab-kitabna. Padahal
status Imam Sya'roni itu lah Syekhul Islam, berarti kitab-kitabnya kan banyak tuh, perpustakaannya banyak. Tapi ka Imam Ali Al-Khawasoro jual kapti. Sopajan apa? Ketika masuk ke beliau untuk mulai guru ke beliau betul-betul dalam keadaan kosong tak aromasaan di ilmu. Pada kala bencari tanah serah Imam Ar-Razi mufassir, seorang pakar tafsir untuk suatu ketika ketemu kala Imam Ibnu Arabi. Ketika nape Imam Ar-Razi toh menggelar majlis Masjidil Haram. Banyak orang-orang sehadir toh. Tapi mak beda situ ngoreng, saya tak gelem apolong majlisna Imam Ar-Razi toh. Maka kemudian apa? Imam Ar-Razi setengah memberikan pengajian Masjidil Haram toh. Nunjuk ka orang situ toh sebode puco-puco tak norok pengajian Imam Ar-Razi. Telepon Imam Ar-Razi, "Hei fulan, benar tak norok kan jangan jika lah benesan." Napa jawabannya? Orang sebode pojokan ento, orang sebode pojokan ento ngajawab, "Anta maghrur bi ilmika ya Razi." Engkau tertipu dengan ilmumu wahai Razi. Coba, bodoh orang bengal macet tak Imam Ar-Razi si statusnya lah sebagai nape orang sebanyak karyanya dalam ilmu tafsir terutama. Maka kemudian apa Imam Ar-Razi itu Athena langsung terenyuh, bener orang sembarangan rea senegure. Maka kemudian beliau turun dari korsena dan beliau temui dan beliau langsung dengan mantap untuk nyatoa guru ke Imam Ibnu Arabi. Tapi napi ada syarat untuk etarima sebagai murid. Beliau menjawab, "Wahai Razi, mun beuna tero guru akala beneson, maka beuna kason tugas sakena untuk ngaberse wisi umum Masjidil Haram. Kalaben pakaian kebesaranmu." Jadi esoro nyembur-nyembur wisi. Artinya nape? Sopaja ketika orang atemu kalaban guru ruhani itu betul-betul dalam keadaan kosong. Tak rumasan di ilmu kudu ilmu kita kudu kesampingkan gitu. Karena dito beliau menyampaikan apa? Idza dakhalta alayya fadkhul wa qad azalta ilmaka wa amalaka. Amal kita juga mentok. Maka di antara adab dalam tarekat, ketika kita berada di hadapan guru ruhani, entah kita ajak menampakkan kesolehan kita. Contoh misalnya kita berguru gitu, terutama guru mursyid. Pas kita berkalaban guru, mantona sombajeng misalnya. Kita tuh ajak menampakkan bahwa kita sebagai orang yang rajin ibadah. Guru misalnya lagi, pas lamantona sombajeng langsung ngabade pengajian majlis, rauhah misalnya. Kemudian kita ki nape? Ki asombajeng sunnat ba'diyah. Secara kacamata fikih memang qobliyah ba'diyah itu penting. Akan tetapi edinto kita mengedepankan adab di hadapan guru. Ketika guru lah mulai majlis, kita tak usah menampakkan kita itu sebagai orang yang ahli ibadah. Kalaupun kita nape melakukan sholat ba'diyah, kia utamaan toju majlisnya guru ento. Ento diantar nape makosong ilmuna, makosong amalna. Artinya sempat Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halbi itu sempat negur mentoga murid-muridna. Cong, beuna rea asam bejeng mun bedadana son asam bejeng son. Ada urusan beuna kalaban Allah. Ajak pakaton-katon manja mun bedadana son. Sepenting ketika beuna bedadana son, atena pasidik gelu. Atena patemen gelu. Atena pamurni gelu. Karena engkau melakukan sholat di depanku, itu sangguna ada lintasan di dalam hatimu. Marai son sumpejeng mak iko cak kaguru lagi wah riak murid son murid teladen riak ibadahna tak ambu-ambu lah. Maka edintolah ketika berada di hadapan guru kita kosong, mengosongkan ilmu kita, mengosongkan amal kita. Benih tak ibadah loh maksudnya. Tapi kita tahu artinya tak menampak-nampakkan amal kita di hadapan guru, ilmu kita di hadapan guru. Walisanaka menunjukkan lisan kita. Ketika kita berada di hadapan guru, lisan kita meski anak kita penter adalil, kita ke depan, kita kesampingkan gitu. Kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah napa? Situng bakto atemu kalaban kada tengan tamu. Kada tengan tamu tak telo orang. Ada juga compok Qadir Al-Jilani beri hidangan. Seda dua ento ketika masuk ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tak telok na puasa kabi, tapi puasa sunat.
Ketika ada juga compok nasi Abdul Qadir Jilani, sida dua ento begitu sugih makanan langsung padang. Sedangkan sesitung tak gelem. Sesitung itu tak gelem. Saya pun Abdul Qadir padang. Tak gelem Pak Guno lah. Padang. Malah justru nape? Ada lil. Syekh kinto burung mah. Cakna Sultanul Aulia. Tapi bula nape? Bula puasa sunat kaginto maesoro madeng. Ya coba itu menampakkan amal di hadapan seorang wali. Maka nabi Cak Nasy Abdul Qadir Al-Jilani benare ya keutamaan de dua santren yang gila siama betal puasa nah daripada bekna se matros puasa tapi dalam atina bekna terselubung niat bahwa benare lebih soleh dari de dua se pertama. Nah, itu diantara apa? Adabna walisanaka wa nasabaka. Nas kita juga mentok. Ketika berdadakna guru walaupun kita andik nasab lepas kabeh. Ma'anisyani malika wa ahlika. Dengan engkau melupakan hartamu dan keluargamu. Maknanya kita tahu ajak ketika berdadakna guru, ajak sampai kita membawa-bawa status sosial, mentinan. Jadi kita betul-betul kosong karena hanya berdese kosong saya bisa untuk ese. Kif baina yadayya uryanal qalbi amma siwallahi azza wajal, berdirilah kamu di sisiku atau di depanku dengan hati yang telanjang. Maksudnya hati yang telanjang apa? Hati nanto betul-betul kita pakosong dari selain Allah. Hati nanto kita lepaskan dari berbagai alaik, dari berbagai ikatan-ikatan yang menjadikan hati ini lalai dari selain Allah. Hatta yaksuka biqurbi wa natihi, sehingga ketika engkau telah melepaskan hatimu, menjadikan hatimu telanjang di hadapan Allah, ate longki bene fisik, atena kita ditelanjangkan di hadapan Allah, maka Allah akan hatta yaksuka, sehingga Allah akan memberikan pakaian kepadamu, pakaian ate maknana, dengan kedekatan kepadanya, dengan anugerahnya dan dengan pemberiannya. Atau menjadi bahasa lainnya yaitu nape dalam 3 tahapan orang yang tahu menempuh jalan rohani yaitu takholli, tahalli, tajalli. Takholli pakosong gelu, pabersih gelu. Kemudian mula kosong mula bersih, tahalli ese kalaban segege. Mulai sekalaban segege maka oleh tajalli pancaran, oleh nafahat, oleh nape anugerah nur dari Allah Subhanahu wa taala. Tahalli, takholli, makosong, tahalli, ngese kalaban segege, tajalli. Atau mau ibarat na orang nanam lagi, orang nanam pertama kan rebene pak gelu. Orang nanam akebuna, pertama rebenan teh rabes gelu. Mare rabes si panjelek bekar rebenan toh, buru kemudian apa? Ese kalaban bibit-bibit itu. Tanami jagung, tanami nggih. Tumbuhan-tumbuhan selain. Mula tahapan takholli lampon, tahalim pon, maka selanjutnya akan oleh tajalli, yaitu akan oleh pancaran nur dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ate nanto menjadi tempat asrarun ilahiyah. Idza fa'alta hadza 'inda dukhulika alayya, jika engkau melakukan ini, yakni apa? Ketika kita datang di hadapan guru, kalau bening gelak makosong ilmuna, makosong amalna, makosong lisanna, makosong kehormatanna, kemudian kita dengan penuh atento pabengkang dari selain Allah, dari kebergantungan selain Allah, sehingga Allah memberimu pakaian dengan anugerahnya. Jika ini semua dilakukan, sirtakat ta'iri yaghdu khimason wa yaruhu bitonan, maka engkau akan menjadi seperti burung yang keluar di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Nanti sebagai simbol ketika kita datang kepada Allah dengan dengan penuh ninggela, kita tidak membawa apapun, merasa kosong, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan anugerah. Jadi tasbih oleh beliau engana burung, engana manuk ketika ngaber ki lagu lapar, tapi begitu datang waktu sore kembali ke sarangna dalam keadaan kenyang. Nurul qalbi min nuril haqqi azza wajal.
Cahaya hati itu berasal dari cahaya Allah. Orang entah mendapatkan akhlak yang terpuji karena memang sudah mendapatkan tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Ingana contoh, orang mun andi mun oleh tajalli dari sifatna Allah Rahman, oleh tajalli dari sifatna Allah Si Maha Pengasih, maka dari tajalli sifat Rahmanna Allah, entah nape praktekna, kita akan menjadi orang yang kasih sayang terhadap sesama. Entahnya mana tajalli? Orang mungkin ketika oleh tajalli dari sifat Allah Ghafur misalnya, Allah Si Maha Pengampun, maka akan nampak tajalli sifat Ghafurna Allah terhadap kita, mun ate narima sifat tajallina Allah sifat Ghafur, maka kita akan menjadi orang si pemaaf. Di pancaran yang gelap, berbanding lurus. Allah memberikan sifat pengampun, maka kita akan dijadikan oleh Allah orang si pemaaf. Kita mendapatkan sifat Allah Rahman, maka kita akan dijadikan sebagai orang yang penyayang. Entahnya mana tajalli. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah Kanjeng Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Hati-hatilah kalian dengan firasat seorang mukmin. Karena sesungguhnya orang mukmin itu melihat dengan nur Allah. Mukmin itu kan beda mukmin si menjadi sifat Allah. Beda mukmin si menjadi sifat orang si beriman. Mun mukmin si menjadi sifat Allah, itu artinya Allah si memberikan keamanan. Sedangkan mun mukmin sebagai sifat orang si beriman, artinya orang si beriman yang gelak kudu memberikan keamanan terhadap orang lain. Karena ketika Kanjeng Nabi nyifati orang mukmin apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nah, itu sebagai standar orang mukmin saya tak nyaki orang. Saya nape memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirina. Artinya kudu menjadikan dirina sebagai takaran memperlakukan orang lain. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah, hati-hatilah kalian terhadap firasatnya seorang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Seperti contoh ketika Sayyidina Utsman, kedatangan seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Utsman ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin. Seorang laki-laki tersebut ketika perjalanan menuju Sayyidina Utsman, jalan ento atemu kalaben para benradin. Ketika atemu kalaben para benradin, jadinya mana lalaki normal, ngalirik sakubi. Ngalirik sakubi. Padahal tak banyak-banyak ngalirik nanti. Pada saat nampak ke Sayyidina Utsman, napa cakna Sayyidina Utsman? Aku lihat di mata salah seorang dari kalian ada atharuz zina. Ada bekas perzinahan. Maka orang sini kita saya datang ento ngucap mento ka Sayyidina Utsman. Wahai Sayyidina Utsman, nape wahyu ki patoron ginto maoneng. Nape caipun Sayyidina Utsman? Ndak, wahyu la tada, tapi sebeda firasat. Sayyidina Utsman ento melihat orang yang gila polana nape kalaben firasat. Nah, ento saya maksud ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kita dengan firasat seorang mukmin karena mereka melihat dengan pandangan Allah. Ingat contoh boleh Sayyidina Umar ketika beliau ngajabat sebagai khalifah, beliau padahal waktu itu di atas mimbar di Madinah, beliau khutbah. Tapi beliau memberikan komandan ke pasukan syariah sebada sebada Syam. Ya syariatal jabal al jabal al jabal. Coba. Mungkin kita tidak heran mungkin pada video call yang bisa melihat pemandangan dengan jarak yang tidak terbatas. Di situ dulu. Pada saat Sayyidina Umar ngirim pasukan ke Syam, beliau khutbah Madinah, beliau tiba-tiba tengah-tengah khutbah, ya syariatal jabal al jabal. Wahai syariah, naik ke gunung, naik ke gunung, naik ke gunung. Orang-orang sing ngidengaken khutbah beliau apa? Sayyidina Umar ya mak tengah-tengah khutbah ngucap, wahai syariah, ke gunung, ke gunung, ke gunung. Ternyata pada saat mereka datang dari medan perang, mereka acara eta. Pada saat itu pasukan muslim sedang terdesak dan mereka mendengar suara Sayyidina Umar dari Madinah terdengar ke Syam. Dari napa Sayyidina Umar ngabus Dari firasat. Nah, yang berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala.
kon sama tuh sekali lagi karena banyak lanjutan nanti moga-moga jadi tambahan wawasan saya manfaat bagi bula kita kabeh nyato sapura ka para kiai kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.